Mari kita gunakan waktu kita untuk belajar terus-menerus dari Santo Yusuf. Belajar bersama Gereja Katolik Universal yang ada di bawah pelindungan Santo Yusuf, agar kita memiliki karakter seperti dimiliki oleh Santo Yusuf, menjadi umat beriman yang tulus hati dan yang taat. Antifon pembuka. Dialah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat Tuhan menjadi kepala atas semua hamba-hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Hari raya ini terasa sangat istimewa karena kita rayakan bertepatan atau dalam rangka perayaan Tahun Santo Yusuf. Mari kita persiapkan hati kita, kita memohon kerahiman Allah agar kita memiliki rahmat seperti yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, hari ini kami merayakan Santo Yusuf. Ia sungguh setia dan lurus di hadapan-Mu. Ia pun Kau serai tugas menjaga dan melindungi keluarga kudus di mana putra-Mu datang di dunia. Ajarilah kami beriman seperti Dia dan mengabdikan diri sepenuhnya seperti Dia dalam karya penyelamatan umat manusia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya,
dan membangun tahtamu turun-temurun. Akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Yusuf adalah seorang yang berkarakter. Pertama, dia adalah seorang yang tulus hati. Dan yang kedua, dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Inilah dua karakter yang begitu kuat tampak dalam Injil hari ini, sekaligus yang memberikan pengaruh besar dalam hidup Santo Yusuf. Pertama, dia mampu mematahkan sikap ego atau sikap egois yang sempat muncul ke permukaan seperti tampak dalam Injil tadi, di mana ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Seandainya dia dikuasai oleh sikap egois, pasti dia berhasil menceraikan Maria. Tetapi sikap ini mampu dipatahkan oleh kekuatan hatinya yang tulus itu. Dan yang kedua, dia mampu menerima dan melakukan kehendak Allah, apapun resikonya. Seperti tampak dalam Injil pada bagian terakhir, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Inilah ketaatan total Santo Yusuf yang tanpa ragu-ragu, tanpa ada protes, mau menerima apa yang Allah kehendaki dalam dirinya, menerima Maria sebagai istrinya, sekaligus juga menerima putranya Yesus yang sudah ada dalam rahim Maria, menjadi putra asuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tahun Santo Yusuf ini, mari kita gunakan waktu kita untuk belajar terus-menerus dari Santo Yusuf. Belajar bersama Gereja Katolik Universal yang ada di bawah pelindungan Santo Yusuf, agar kita memiliki karakter seperti dimiliki oleh Santo Yusuf, menjadi umat beriman yang tulus hati dan yang taat. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari raya Santo Yusuf ini,
keluargamu, gereja semesta kau gembirakan dan kau puaskan dengan santapan suci yang kami terima dari altar-Mu. Lindungilah kiranya keluargamu selalu, dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Umat Tuhan yang terkasih, dengan berkat ini maka perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Yusuf telah selesai. Mari pergi, kita diutus.